Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu, mengenai model-model pembelajaran terpadu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuki dengan NIM 1808563 dari kelas 7 BPI SD, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Video ini saya buat sebagai salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Acep Ruswan MPD serta Ibu Gia Nikawati SPSI MPD. Nah, model pembelajaran terpadu merupakan suatu aplikasi salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu yang bertujuan untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak. Hal tersebut dikemukakan oleh Atkinson pada tahun 1989, halaman 9 dalam Ahmad. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pembelajaran terpadu didasarkan pada pendekatan inquiry, yaitu melibatkan siswa mulai dari merencanakan, mengeksplorasi, dan juga brainstorming dari siswa. Nah, berikut ini merupakan pembagian model-model pembelajaran terpadu yang disampaikan oleh Robin Fogarty, di mana ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya. Menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty pada tahun 1991, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Nah, yang pertama ini ada model penggalan atau fragmented. Model fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Nah, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang menyimak, berbicara, membaca, atau menulis yang dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda pula. Nah, kelebihan dari model ini yaitu siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu dari tiap mata pelajaran dan ia ahli dan terampil dalam bidang tertentu. Sedangkan kekurangannya ialah ia belajar hanya pada tempatan sumber belajar yang kurang mampu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenis. Selanjutnya yang kedua ada model keterhubungan atau connected, yaitu model yang dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pembelajaran tertentu, yaitu dapat dipadukan gitu ya. Nah, untuk kelebihannya diperoleh dalam model connected ini adalah hubungan antara ide-ide dalam suatu mata pelajaran. Sedangkan untuk kekurangannya, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Jadi masih dalam satu pembelajaran saja. Yang ketiga ada model sarang atau nested. Model nested ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Untuk kelebihannya, guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran suatu mata pembelajaran. Sedangkan untuk kekurangannya, apabila tanpa perencanaan yang matang, model ini akan berdampak pada siswa di mana prioritas pelajaran menjadi kabur. Yang keempat ada model urutan atau rangkaian atau sequenced, yaitu model pemanduan topik-topik antara mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Untuk kelebihannya, dengan menyusun kembali urutan topik bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks. Sedangkan untuk kekurangannya diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada model bagian shared. Model bagian shared merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Nah, kelebihannya lebih mudah menggunakannya katanya, sedangkan kekurangannya itu model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen katanya. Lalu yang ke-6 ada model jaring laba-laba atau Webert. Model yang paling populer adalah Webert. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Untuk kelebihan pendekatan ini, faktor motivasi sebagai hasil bentuk sesi tema yang menarik perhatian yang paling besar. Nah, faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Namun untuk kekurangannya, banyak guru yang sulit memilih tema.
Mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Yang ketujuh ada model galur atau benang atau disebut juga model traded. Model traded merupakan model pemaduan untuk bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan segalanya. Nah, untuk kelebihannya, konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan globalisasi. Sedangkan untuk kekurangannya, hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Nah, untuk yang ke-8 ini ada model keterpaduan. Merupakan model dari pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda katanya. Untuk kelebihannya itu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Sedangkan untuk kekurangannya, model ini sulit dilaksanakan secara penuh karena membutuhkan keterampilan tinggi serta percaya diri dalam prioritas konsep. Yang ke-9 ada model celupan atau terbenam. Model immersion dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihannya, setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda. Maka secara tidak langsung siswa lain akan belajar dari siswa lainnya. Sedangkan untuk kekurangannya, siswa yang tidak senang membaca akan dapat kesulitan untuk mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar. Dan yang terakhir ada model jaringan atau networked. Networked merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Untuk kelebihannya, siswa dapat memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Sedangkan untuk kekurangannya, kemungkinan motivasi siswa akan berubah kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Nah, model-model pembelajaran terpadu ini dapat dari buku Robin Fogarty yang berjudul How to Integrate the Curricula, Illinois Skylight Publishing. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi yang saya jelaskan, dan untuk sumber referensi pada pematerian hari ini saya dapatkan dari web, yaitu https://www.wawasan-edukasi.web.id pada tahun 2017 bulan 6 yang berjudul Model-model Pembelajaran Terpadu.html. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.